Mungkin ada nggak mau beberapa lah. lelaki yang merasa bahwa satu mungkin gengsi Betul. untuk menyatakan bahwa ada masalah dengan pernikahannya. Dua mungkin dia tertutup nggak mau cerita ke orang yang asing, orang nggak Betul. kenal, itu juga berat. Kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing gitu ya. Kita berasumsi ini dan itu, menebak-nebak, terus si pasangan juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, itu Assumption kills it. Selingkuh sebenarnya adalah tip of the iceberg. halo parents, ketemu lagi di podcast Curhat Babu, curhatnya Bapak dan Ibu. Bapak dan ibu. Bab, kemarin ini aku Yeah. habis nonton sebuah film, itu me time-ku banget ya. Oke. Ini me time yang aku tonton pada saat kamu lagi nonton MU, ya kan? Kamu lagi nonton pertandingan MU, benar. terus Dan aku nonton. Aku teriak-teriak seneng dia gol, yang dia santai aja. Cirambai gue gara-gara nonton Netflix ya, satu film judulnya Noktah Merah Perkawinan. Wah, kenapa sih awalnya kamu pengen nonton itu gitu? Karena dulu aku nonton sinetronnya. Hah, itu sinetron dulu tuh kapan? Waktu aku umur kayak 10 tahun gitu, kayaknya sekitar 10 tahunan gitu, Oke. usiaku. Dan itu berarti pas aku sekitar 4 SD, 5 10 SD gitu, tahun nonton aku nonton sinetron. sinetron. Zaman dulu gak ada hiburan tahu. Kalau sekarang dia udah ada drakor nih pada Gen Z 10 tahun ini tuh ya aja kan. aku masih nonton Doraemon kali jam 8 pagi hari Minggu. Loh, kalau malam nonton, aku juga Doraemon. Kalau malam nontonnya Noktah Merah Perkawinan. Oke. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, parents yang belum tahu, Noktah Merah Perkawinan adalah remake dari sebuah sinetron yang ya berpuluh-puluh tahun lalu tampaknya diperankan oleh Ayu Azhari Dan Cok Simbara. Dan Nah, sangat relate dengan Uca karena syutingnya. karena syutingnya deket rumahku dulu ya kan, jadi aku tahu banget itu kalau lagi syuting aku lewatin gitu kan, wah ada Ayu Azhari gitu loh segitunya. Kayak kalian kalau lihat ada Jimin gitu, kalau gue sih dulu Ayu Azhari aja udah seneng gitu kan. Sekarang diputar di Netflix dan ceritanya apa, Bu? Aduh, ceritanya nggak jauh-jauh dari perselingkuhan. Ini spoiler alert dulu ya. Bener, Kalau bener, kalian bener. nonton episode ini diharapkan sudah nonton videonya filmnya di Netflix. Tapi kalau belum dan sudah siap spoiler alert, baru sekarang kita ngomongin. Benar. Nah, film ini tuh sebenarnya hampir-hampir sama, tapi ada plot twist yang berbeda, Ya. tapi dibuat lebih kekinian gitu. Kalau dulu ya ada Ayu Azhari, ada Cok Simbara, terus ada siapa gitu ya, aku agak-agak lupa sih. Tapi kalau sekarang begitu dibuat kekinian banget, aku lihat tuh sangat relevan. Misalnya aku perhatiin detail-detail kayak, wah rumahnya keren banget, kayak estetik banget, kekinian lah, rumah-rumah klaster kecil yang kekinian. Terus mereka tuh nggak ada mbak ceritanya, tapi adanya robot vakum. Aku perhatiin ya kan. Emang gak ada mbak ya kayaknya ya di Nggak video ada, itu ya? Oke, nggak ada. oke. Terus udah gitu kayak aku perhatiin juga kerjaan si Marsha Timothy ini Pottery. jadi pottery gitu kan, guru pottery. Terus suaminya Mas Gilang ini Landscaper, suka pokoknya tanaman gitu. pokoknya kekinian banget. Jadi intinya ini tuh ngebahas soal rumah tangga yang sebenarnya udah rapuh di dalam tapi banyak bumbu-bumbu di atasnya gitu. Gimana tuh ya? Yang namanya Noktah Merah Perkawinan itu kan kayak dulu ceritanya kan ada perselingkuhan yang dulu ya, pasti ya. Dan sekarang tuh ada perselingkuhan juga. Tapi sebenarnya perselingkuhannya itu Banyak banget. Jadi bukan perselingkuhan yang banyak banget. Cuman ternyata ini agak beda memang, Bab. Jadi kalau misalnya dilihat pas aku nonton itu kan aku posting ya kan di IG story. Terus ada beberapa teman-teman followers yang komen, dia bilang, "Bu, bahas dong di Curhat Babu, bahas dong. Ini tuh relate banget sama pernikahan di Indonesia," katanya gitu. Oh gitu ya. Gitu katanya, Bagian bener mananya gak? sih, coba bagian mananya yang menurut kamu, menurut mereka relate? Jadi gini, ada beberapa aspek. Ini nih kembali lagi ya, spoiler alert. Oke, jadi pastikan nonton dulu aja, baru kita bahas di sini. Ya. Jadi sebenarnya gini kan, ada tokoh-tokoh pentingnya nih, kayak si suami, istri, sama mertua gitu ya. Suami istrinya nih si Mas Gilang sama ceweknya siapa namanya tuh? Ambar. Bener. Nah, Ambar nih karakter, ya memang karakter kayak orang-orang kita juga lah, kayak keras kepala, terus berasumsi gitu ya. Ya. Di kepalanya tuh dia sibuk dengan asumsi-asumsi di kepalanya sendiri, dan dia batu gitu, cukup batu, dan memang dan kecenderungannya gitu ya, kayak aku juga mungkin ya, atau perempuan gitu ya, suka memojokkan. Kalau udah ketahuan tuh langsung dar gitu, kayak kita pinter banget memojokkan. Mungkin nggak semua perempuan, sorry ya gitu, nggak gitu. Terus sisi dari laki-lakinya nih, si Mas Gilangnya ini
ya gitu juga. Sebenarnya termasuk relatif baik gitu menurutku. Kekinian juga deket sama anak. Iya deket sama gitu anak ya. kayak gitu-gitu. Dia pun juga sibuk berasumsi gitu yang ada di kepalanya tentang si istrinya ini. Nah tapi problemnya tuh sebenarnya mungkin ini juga relate nih dengan pernikahan di Indonesia. Mertua. Karena si Mas Ya, Gilang salah ini satu- curhatnya sama ibunya. Bener, curhat sama ibunya satu. Yang menurut kita adalah kita yang jarang melakukan itu, curhat ke ibu. Yang kedua adalah, ini aku nonton dikit-dikit ya. Jadi yang kedua adalah mertua yang ikut campur dalam urusan keluarganya kita sendiri. Seperti anaknya harusnya bagaimana lah, kerjaannya harusnya bagaimana, bla bla bla. Iya. Kayak tanda kutip ngatur lah. Bener. Nah sebenarnya tuh masalah mertua dan pernikahan di Indonesia tuh kan erat banget. Nah tapi yang menarik juga sebenarnya bukan cuma karena si Mas Gilang curhat ke ibunya gitu yang terus kemudian memojokkan si istri ini. Tapi permasalahan karena ibunya si istri minta uang ke si suaminya. Iya, itu juga kekinian itu lokal banget, bukan karena kekiniannya ya. Maksudnya sandwich generation. iya, lokal banget di kita tuh dan itu tuh kerap terjadi. Jadi kayak mertua atau ibu minta pinjam uang lah atau minta bantuan lah, justru bukan ke anaknya sendiri tapi ke mantu gitu loh. Iya, Jadi dan itu ternyata menjadi bumbu-bumbu ini ya, jadi bumbu-bumbu Itu masalah gitu. Karena relate-nya mungkin kayak gini ya, si anaknya sendiri itu udah tahu pasti nggak ngasih gitu. Jangan dong, jangan minjem dong, kamu gimana, mama gimana sih gitu segala Iya macam. malu kan Jadi misalnya iya, gitu. jadi mertuanya itu udah langsung minjem ke menantunya. Betul, terus hal-hal kayak gitu tuh yang sebenarnya kita tuh ya kerap terjadi ya, dan ini tuh menjadi konflik yang dikit jadi banyak gitu loh. Jadi terus sebenarnya ada satu sisi juga yang si Ambarnya itu datang ke marriage counselor, artinya tuh udah usaha gitu loh. Jadi udah bagus ada usahanya, tapi ternyata suaminya tuh kayak enggan atau nggak mau datang mencoba sekali, abis itu tapi dia merasa bahwa ngobrol sama orang ketiga tuh nggak enak. Aku tuh maunya ngobrol berdua doang. Dan ini gitu. sekali lagi relatable. Karena banyak juga bahkan temanku sendiri yang kayak gue nggak siap cerita sama orang asing gitu. Bahkan dia tahu aku parent talk, dia tahu aku suka go marriage counselor segala macam, tapi begitu gue bilangin langsung ke orangnya, gue nggak siap cerita ke orang asing gitu. I know my marriage networks, tapi kayaknya gue cerita ke orang asing belum siap. Sedangkan dalam film itu kayak istrinya udah langsung daftarin aja janji. Iya. Padahal suaminya belum bilang iya. Itu fair sih menurutku buat suaminya kayak ya lo nggak bisa dong bikin janji on behalf of me padahal gue belum siap. Hasilnya juga nggak akan maksimal menurutku. Tapi kalau dari sisi aku istri, ya udah kalau lo nggak mau kerja sama gue, ya udah gue aja dulu gitu. Tapi akhirnya bareng kan langsung. Bareng terus lakinya kabur karena emang tipenya yang ngabur-ngabur di tengah gitu. Abis itu dia datang sendiri, begitu datang sendiri lagi, suaminya ngerasa kok lo nggak ngajak gue, lah lo gimana kemarin gue ajakin, tapi lo cabut. Jadi kayak gitu, dan itu tuh common terjadi deh kayaknya kalau kulihat-lihat ya gitu, yang laki mungkin ada beberapa lelaki yang merasa bahwa satu mungkin gengsi. Betul. untuk menyatakan bahwa ada masalah dengan pernikahannya. Dua mungkin dia tertutup nggak mau cerita ke orang yang asing, orang nggak kenal, itu juga berat kayak gitu. Dan yang ketiga laki-laki ataupun perempuan dalam hubungan pernikahan suka berasumsi. Nah sebenarnya jadi kalau kulihat-lihat ini tuh permasalahan yang memang common lah di kita bahwa kita sibuk dengan pikiran kita masing-masing gitu ya. Kita berasumsi ini dan itu, menebak-nebak, terus si pasangan juga melakukan hal yang sama gitu kan. Nah, itu assumption kills sih. Iya, benar. Nah, itu tuh sebenarnya juga kita belajar dari marriage counselor tentang hal itu gitu ya. Tentang gimana ternyata itu asumsi, dugaan-dugaan doang, padahal aku nggak pernah mengkonfront atau menanyakan dulu gitu. Benar. Semakin lama kita menikah, semakin lama kita bersama, kadang-kadang kita ngerasa bahwa gue udah tahu loh. Pokoknya lo tuh pasti nggak mau deh. Gue atau misalnya di pikiran kamu, Nucha pasti bakal marah banget deh. Padahal sebenarnya mungkin kalau dibahas jadinya lebih baik misalnya gitu. Benar. Tapi kita sibuk dengan pikiran kita sendiri. Nah itu akibat semua itu dan perkumpulan asumsi itu terjadilah yang ditunggu netizen, perselingkuhan. Nah selingkuhan kita udah pernah bahas nih, sebab atau akibat. Nah dalam hal ini selingkuh sebenarnya adalah tip of the iceberg. Benar. Jadi bukan selingkuh masalah utamanya menurut kami ya. Karena sebenarnya selingkuh nggak akan terjadi, itu tuh kayak nggak akan terjadi kalau nggak bawahnya tuh itu. Tapi pertanyaannya lagi, itu tergolong selingkuh nggak sih? Nah kalau di film ini sih nggak ada bukti kuat ya kalau si Mas Gilangnya ini beneran selingkuh. Karena
Kalau buatku sebagai penonton, kentang banget sih selingkuhnya gitu. Padahal aku tuh nunggu kayak ada adegan apa ya yang dramatis dan bumbu-bumbu gitu kan. Padahal kalau kejadian nyata gue kayak bete banget. Nanti malah kena sensor kali. Bener. Gue tuh pengen yang kayak agak deng gitu kan. Ada apa nih gitu. Tapi ini kok kentang ya gitu. Dan intinya adalah tidak ada bukti yang jelas bahwa si Mas Gilang ini beneran selingkuh. Karena lagi ngapain ya ada sih kayak romansa di bawah hujan. Kok bisa-bisanya di bawah hujan payung masa-masa berdua gitu loh. Itu kan emang ada bumbu-bumbu gitu loh, ada tatapan mata yang gimana gitu. Terus udah gitu ada lagi kayak adegan si Mas Gilang nih bawa selingkuhannya ini ke dalam kantornya malam-malam, padahal belum tentu ngapa-ngapain, baru buka pintu masuk, terus si Ambarnya ini ngegapin dari mobil, habis itu marah, padahal belum kayak ngapa-ngapain gitu loh. Jadi emang belum ada bukti-bukti gimana tapi menuju ke situ. Ya, dan ini membuktikan sebenarnya juga membuktikan walaupun tidak ada bukti kuat, cuman intinya kan pernikahannya nggak baik-baik aja. Jadi sebenarnya selingkuh yang yang lo pikirkan harus seks lah, harus ciuman segala macam, itu nggak perlu terjadi pun bisa berbahaya buat pernikahan. Bener. Karena udah gimana ya, lo nganggapnya kalau mau suaminya berkelit gitu misalnya, enggak tapi gue nggak nyentuh dia, gue nggak apa-apa dia. But are we happy? Enggak juga kan? Iya. Gitu. Tapi artinya juga sebenarnya definisi selingkuhnya itu beda-beda ya. Iya betul. Menurutku kalau ngeliat kayak gitu ya memang selingkuh juga karena perasaan lo udah tertarik sama nih orang. Dengan lo tertarik aja tuh naik kereta bareng lah di bawah payung lihat-lihatan. Kan nggak mungkin kalau friends. Kalau kamu coba sama teman kamu, hai di bawah ini emang mau? Itu berawal kan? dari kamu udah berapa lama sama dia? Iya. Itu kalau nggak ada nih. Bener sih. Ya kan itu kan udah pribadi. Kalau awalnya kan hubungan kerjaan gitu. Iya, nggak usah nanya-nanya lah ya. Gitu. Bener. Oh udah mas ini emang gitu, ya udah mulai curhat deh. Iya, nggak usah lah. Well, kalau bukti-bukti itu menurutku kayak sampai bersentuhan atau apa segala macam itu cuma berlaku di pengadilan sih menurutku. Bener. Kalau misalnya memang mau cerai, mau membuktikan, mau gono gini, mau apa segala macam. Ya, tapi apa harus ke arah situ dulu? Saat ini kan pernikahannya ada masalah. Yang penting kan itu, yang harus dibenerin gitu. Bener sih, sebenarnya kalau kita bisa pasang CCTV di mata dan hatinya si orang ini pasti ketahuan. Tapi kan kalau misalnya nggak ada CCTV di sini dan di sini, ya nggak ketahuan dia selingkuh apa enggak. Kita nggak ada bukti gitu. Gue yakin banget ya kalau misalnya gue yakin banget. Ambar sini. Kita aneh banget di Tapi gue yakin banget kalau misalnya nih misalnya Ambar sama Gilang ribut yang gara-gara perselingkuhan itu kan. Terus Mas Gilang misalnya bilang, mana aku nggak ada buktinya kan kalau aku selingkuh misalnya gitu. Kan emang nggak ada dong. Pertama kan kita dinaik dulu ya laki-laki ya. Dinaik dulu. Gitu kan. Nggak ada gitu kan lah. Kalau misalnya ada CCTV-nya kan si Ambar bisa bilang, coba buka CCTV-nya gitu. Pasti kelihatan kan di hatinya duduk diterjemahkan. Gitu, coba lihat chat WA kamu. Coba lihat. Ngapain nih nanya-nanya udah berapa lama sama si itu gitu. Ngapain coba telepon malam-malam. Maaf mas tadi malam saya ketiduran. Ada apa telepon tadi malam? Gitu. Ngapain kamu telepon malam-malam? Ngapain telepon malam-malam ngomongin gitu. Kerjaan kan kayak nggak make sense tuh kalau mau berdalih nggak bisa gitu ya. Dan yang gue pelajarin ya kalau maksudnya kalau sekali bumbu selingkuh apa ya, percikan selingkuh itu ketahuan satu sisi aja gitu ya, itu pasti beruntun ketahuannya. Bener udah deh pasti nggak bisa, itu tuh udah ketahuan banget lah kayak kita nggak ada ibu-ibu dan teman arisannya. Kayak kita nggak pernah ada yang naksir aja gitu loh, Bab. Kayak seolah nggak tahu kalau ada yang mencoba tuh PDKT kayak apa gitu loh. Gimana percakapan sih? Bisnis sama percakapan pribadi itu beda banget. Iya. Kompor. Jadi intinya adalah mungkin kita nggak bisa bilang perselingkuhan yang gimana-gimana ya, karena nggak ada adegan yang kutunggu-tunggu tadi. Sebenarnya aku mengharapkan tapi ada sesuatu lagi, gitu. Tapi poin mulai selingkuh adalah di saat kita sudah membohongi suatu pihak, entah itu orang lain atau diri sendiri. Benar. Gitu, untuk ada yang lain. Dan kesempatan dan sebenarnya perselingkuhan itu terjadi karena ada kesempatan aja. Gitu loh. Karena dan masalah lainnya itu masalah lainnya itu tuh maksudnya sebagai kesempatan, karena kan gue udah ngerasa males nih sama lo macem-macem lagi mikirin tentang gue macem-macem itu kan kayak jadinya kesempatan. Ngapain mama kamu minta duit ke aku? Ya ngapain kamu curhat sama mama kamu? Ya mama kamu duluan. Iya. Nggak, ini bukan adegan sebenarnya ya. Itu di film doang loh. Iya, emang rumit sih. Kita selalu ngelihat selingkuh itu selalu masalah besar, nggak ada ampun buat yang selingkuh. Yang selingkuh itu penyakit. Banyak banget tuh komentar di Instagram kalau udah ngomongin selingkuh tuh kayaknya penyakit. Padahal ya harus dilihat dulu sebelumnya tuh apa, dirinya sendiri gimana, sekitarnya gimana, yang gitu-gitu. Tapi emang faktor kayak
apa ya, runtuhnya pernikahan, hancurnya pernikahan tuh sebenarnya nggak cuman karena selingkuh. Bener. Selingkuh tuh cuma salah satu gitu kali ya dari banyak list dosa-dosa lainnya gitu loh. Iya, kita nggak bilang selingkuh itu bener ya, apalagi bukan sama sekali. Bukan. Tapi selingkuh itu juga nggak kejadian gitu aja gitu, dan banyak masalah lain sebenarnya, dan akibatnya nggak harus selingkuh pun. Ini kan balik lagi contohnya, nggak ada bukti yang gue nggak ada selingkuh, tapi tetap aja pernikahannya masalah dan bisa kandas juga. Gitu. Benar kayak misalnya nggak pernah ngomong atau nggak pernah ngebahas aja tuh buat aku udah bisa jadi bumbu masalah sih, karena begitu kita misalnya tanya terus jawabnya nggak apa-apa gitu. Kayak tadi tuh yang ada curhatan di episode sebelumnya tuh soal pasangannya, kok kalau di rumah diem aja, di luar tapi kok extrovert banget nih kayaknya, feel energized kalau ketemu teman, begitu di rumah main handphone, diam gitu kan. Nah itu aja tuh bisa jadi kayak bumbu masalah kan, nih kenapa sih gue selalu bertanya-tanya, atau di pikiran gue tuh kayak kenapa sih dia, apakah gue kurang ini, apakah dia terlalu bahagia di luar sehingga melupakan kita, kayak gitu-gitulah. Jadi pikiran kita juga sibuk sih menerka, overthinking kalau kata Virgo sih. Iya, ya kalau orang banyak mungkin lebih seru lihat dramanya, ini selingkuhnya, ini deg-degannya, wah terjadi, tapi ya again it's tip of the iceberg gitu. Ujung gunung es, walau tip of the iceberg mungkin ujung gunung es itu yang kelihatan masalahnya, padahal yang nggak kelihatan. Nah, tapi aku tuh paling suka sebenarnya bagian endingnya ya. Disclaimer, gue gak sampai ending. Oh iya, dia agak. Nanti gue cerita kenapa. Terus ngomong dulu. Enggak, itu tuh bikin beberapa, aku kayak 2 kali deh, 2 scene bikin aku cirambai. Yang pertama tuh pas bagian apa ya, pas dia berantem tuh feel beneran real banget gitu, yang pada saat Ambar dan Mas Gilangnya berantem di dapur itu yang aku capek gitu ya, I can feel it gitu, emang kayak capek banget ya, dia berasumsi terus mau diajak ngomong kok dia kabur mulu. Wait, ini Ambar bukan Nucha? Oh iya, Ambar kan? Kayak gue yang curhat kan? Ya I can feel it, kayaknya ada yang salah nih. Lanjut. Kayak gue yang capek ya jadinya. Iya pokoknya jadi kayak kerasa banget itu tuh hal-hal yang kerasa terjadi gitu loh di dalam pernikahan tuh bisa segitu. Kalau misalnya diem terus, itu kan juga kayak digambarkannya mereka nggak ada komunikasi, diem kayak tenang, tapi begitu sekalinya argumen tuh pecah banget gitu loh Bab. Nah itu adegan pertama tuh yang aku tuh agak-agak berkaca-kaca gitu. Terus, yang kedua pas pada saat bagian Mas Gilangnya tuh terakhir-terakhir bilang, aku nggak bisa ngebayangin hidup aku tanpa kamu, tanpa anak-anak tuh gimana. Makanya terus dia kayak baikan. Ya gitulah. Jangan bilang-bilang dong kalau ada yang belum nonton. Dari tadi udah spoiler alert kali, udah keluar aja semuanya. Aku cuma bilang belakang aja, aku gak bilang bagian mana, cuman bagian itu gitu. Jadi ya, happy ending buatku lah. Maksudnya laki-laki bisa tobat juga. Anjir, kesannya. Dan gue diomelin bapak-bapak. Kesannya. Tapi gue mewakilkan bapak-bapak ya, kenapa gue gak selesai film ini. Karena capek, lambat banget. Drama banget, maaf ya. Maaf. Ini dengan segala hormat gue menghargai sinetron diangkat ke film dan dihadirkan di streaming yang kekinian dengan artis yang papan atas. Tapi nggak semua adegan harus ada musiknya yang melo-melo. Gemes ya? Bapak-bapak nonton kayak gitu. Gue Bab kamu nonton deh ini. Ya udah nonton. Cepetin 10 detik. Aduh. Cepetin 10 detik. Tapi Nokta Merah Perkawinan ini lebih menarik daripada waktu nonton MU loh. Kamu nonton MU gitu, aku kayak bosen. Bu, itu ya. menang lawan City, Bu. Itu pokoknya lebih seru nonton Nokta Merah Perkawinan gitu. Nah, oke, balik lagi tadi bagian yang si Mas Gilangnya bilang kayak gitu ya. Jadi menurutku kayak oh iya, laki-laki bisa tobat juga nih dalam hal ini Mas Gilang maksud gue ya. Walaupun kayak ragu gitu kalau udah sekali mencoba berselingkuh apakah dia akan melakukan hal yang sama walaupun baru kayak mencoba lagi gitu ya. Mencoba ya kayak si Mas Gilang ini. Tapi dengan dia ngomong kayak gitu sedih juga sih ngebayangin, wah iya ya kasihannya, apalagi anaknya yang menjadi korban di film ini sih digambarkan si anaknya yang pertama siapa yang Bagas ya. Karena mungkin lebih besar terus dia kelihatannya dari awal bagus sebenarnya, dia kayak depresi gitu. Iya, ada depresi yang diam. Nah itu tuh yang sebenarnya kayak ngaruh banget maksudnya parenting sekarang kalau kita lihat anak kita memang pendiam, memendam gitu ya. Memendam, coba dieksplor deh, jangan kayak ngerasa wah emang anak gue emang pendiam, tapi siapa tahu dia tuh memendam sesuatu gitu loh. Iya, jadi itu sih yang kasihan. Itu juga harus diingat yang dipelajari dari film ini. Kalau kita ngelihat dari sisinya Ambar doang, ngelihat siapa namanya Mas Gilang yang berselingkuh, udah pasti tuh kayaknya dia yang salah gitu. Kebenarannya adalah kebenarannya si Ambar gitu. Jadi ceritanya kan kita nggak ngeliat nih sebelumnya apa yang dirasakan Gilang, apa yang terjadi sebelumnya, soalnya tuh salahnya
Gilang doang gitu. Tapi ya seperti yang gue bilang pernah juga di episode lainnya bahwa kebenaran bisa beda-beda. Kebenaran milik ada tiga sisi kebenaran. Kebenarannya si Ambar, kebenarannya si Gilang sebenarnya yang merasa bahwa istrinya dingin, ngatur, berasumsi itu bisa jadi yang menyebabkan segala macam dia nggak berani cerita. Misalnya ibunya minjem duit, tapi dia pengen ngebantu misalnya. Iya. Tapi kayak misalnya bagian yang aku sama si nonton, bagian Ambar menegur ibunya bahwa dengan segala hormat ini anak saya gitu. Memang bisa speak up ke mertua seperti itu, tapi dengan Gilangnya marah tuh kayak itu nggak dibicarakan sebelumnya antar mereka. Iya. Nah iya kan, kalau kamu tiba-tiba ngomong ke ibuku tanpa ngomong ke aku dulu tentang ini juga itu akan menyebabkan sesuatu sih menurutku. Iya benar. Nah itu kebenaran kedua. Kebenaran terakhir mungkin kalau ya mikirnya adalah kebenaran yang sebenarnya yang nggak ada pasti ada bedanya dari kebenaran Ambar sama kebenarannya Gilang. So the three sides of truth gitu. Iya sih, ada 3 sisi ya. Jadi kita sebagai penonton apalagi yang ada di luar gitu ya menyaksikan ini dan itu, dan kita pun juga jadinya berasumsi. Iya. Lah lu si Ambar begini. Nah lu si Gilang gitu kan. Nih lagi nih si selingkuhan, siapa namanya pelakornya? Kok aku lupa sih. Tapi untungnya pelakornya itu nggak ini ya, nggak apa namanya? Siapa namanya? Siapa sih namanya? Sheila siapa tuh? Iya, jadi itu siapa pemainnya, sih? itu pemainnya. Oh, Yuli. Tuh ada kode-kode dari Yuli namanya. Iya. Jadi maksudnya si Yulinya untung juga nggak ngelunjak ya. Kalau di sini kayak kejadian nyata yang Yuli-Yulian ini tanggung jawab pasti lagi. Iya, tiba-tiba datengin kan, kamu pilih aku gitu apa dia pasti pilih aku misalnya gitu. Kayaknya kayak gitu deh kalau kehidupan nyata. Well, semoga banyak belajar dari satu film tuh yang bisa ditonton bareng suami istri. Aku nonton setengah. Jadi dari satu film kita bisa belajar, kalian bisa nonton dulu di Netflix, terus ke kita bahwa semoga beranggapan yang agak sama bahwa kita bisa melihat dulu dari sisi 1, sisi 2, sisi ketiga bahkan yang mungkin gak dipikirin sebelumnya, bahwa three sides of truth, bahwa selingkuh itu cuma tip of the iceberg. Banyak sebenarnya yang bisa dipelajari kalau kita nonton sebuah film bareng terus diskusi mungkin. Betul, ada satu adegan yang paling aku suka banget, yang paling favorit adalah aku capek mas, aku capek sendirian dalam pernikahan ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye.